Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi perkuliahan pertemuan kelima mata kuliah Pancasila kita. Ini materi minggu kemarin yang baru sempat saya selesaikan. Insya Allah besok juga akan sharing materi. Baik, tema untuk pertemuan kelima ini adalah Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Kemarin kita sudah bahas tentang lambang Pancasila ya. Nah, ini lambang Pancasila yang sudah beberapa kali revisi, dan ini adalah lambang Pancasila yang paling benar. Elang Jawa, tangannya ke depan, dan lain-lain. Oke, sekarang yang kita bahas adalah Pancasila digunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang isi pasal 2 ini menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, ada dasar hukum yang menyatakan bahwa memang Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi bukan hanya slogan, bukan hanya kalimat tagline saja. Nah, apa bedanya dengan Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar juga disebutkan di pasal 3-nya, undang-undang yang sama ya, Undang-Undang P3. Pasal 3-nya menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tadi yang pertama sumber dari segala sumber hukum, dan kemudian yang kedua undang-undang menggunakan istilah hukum dasar. Apa bedanya sumber dari segala sumber hukum dengan hukum dasar? Untuk menjawab itu kita akan menggunakan teorinya Hans Nawiaski. Hans Nawiaski ini adalah murid dari Hans Kelsen. Dia mengembangkan teori hukum berjenjang yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dikembangkan lagi oleh Hans Nawiaski ini, dan teorinya bernama teori von Steupenbau der Rechtsordnung. Saya juga nggak terlalu yakin ya bagaimana menyebutnya karena ini bahasa Belanda. Nah, dalam teorinya Hans Nawiaski ini, dia menyusun teori menjadi 4. Yang pertama, norma fundamental negara atau disebut Staatsfundamental Norm. Yang kedua, aturan dasar negara atau disebut Staatsgrundgesetz. Dan yang ketiga, undang-undang formal atau disebut Formal Gesetz. Dan yang terakhir, yang keempat, peraturan pelaksana dan peraturan otonom yang disebut Verordnung en Autonome Satzung. Ini adalah bagan atau gambar dari teori Hans Nawiaski. Kalau melihat ini mungkin jadi lebih paham ya. Teorinya berupa segitiga gitu. Yang bagian lancip, bagian paling atas itu ditempati oleh Pancasila sebagai norma dasar, Staatsfundamental Norm. Nah, Pancasila ini ada alasannya kenapa dia ditaruh di bagian paling puncak dari teori Hans Nawiaski, puncak piramida. Karena Pancasila dianggap sebagai norma dasar yang paling tinggi yang tidak dibentuk oleh norma-norma yang lain. Dan norma dasar Staatsfundamental Norm ini menurut Hans Nawiaski tidak dibentuk oleh seseorang, lembaga, atau hasil pemikiran seseorang, tidak. Tetapi Staatsfundamental Norm menurut Hans Nawiaski itu merupakan ekstraksi dari jiwa bangsa, sosial, budaya, dari apa yang hidup di masyarakat diabstraksi dan menjadi Staatsfundamental Norm. Artinya dia tidak bisa diciptakan atau direkayasa, tetapi benar-benar sesuatu yang hidup di masyarakat diabstraksi ke dalam Staatsfundamental Norm. Jadi ini bukan norma yang bisa dibuat oleh manusia. Nah, makanya dia berada di puncak yang paling tinggi. Sementara di bawahnya ada Staatsgrundgesetz yang ditempati oleh Undang-Undang Dasar. Nah, makna Undang-Undang Dasar diletakkan di level kedua dalam piramida ini, artinya Undang-Undang Dasar ini bukanlah norma yang paling tinggi dan dia bukan norma yang tidak dibentuk oleh
seseorang. Karena memang undang-undang dasar kita itu dibentuk oleh lembaga. Kalau kita ingat-ingat lagi sejarahnya, siapa yang membentuk undang-undang dasar sebelum Indonesia merdeka? Tim BPUPKI. Jadi ini dibentuk oleh BPUPKI, konstitusi kita. Kemudian disempurnakan lagi oleh PPKI dan ditetapkan menjadi konstitusi sehari setelah Indonesia merdeka. Artinya, undang-undang dasar kita ini buatan manusia, beda dengan Pancasila. Pancasila itu merupakan jiwa bangsa, nilai-nilai bangsa yang diabstraksi. Tidak dibuat, direkayasa, dipikirkan oleh seseorang, beberapa orang gitu, tidak. Nah, undang-undang dasar ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, norma yang di atasnya. Karena memang di dalam undang-undang dasar, bagian pembukaan termuat Pancasila. Jadi, undang-undang dasar kita ini memuat Pancasila sebagai ideologinya, patokannya. Nah, kemudian di level yang ketiga ada UU Perpu sebagai formal gazettes atau undang-undang formalnya. Dan di bagian terakhir ada aturan pelaksana atau aturan otonom yang disebut Perordning dan Autonome Satzung. Ini levelnya peraturan pemerintah, Perpres, Perda itu merupakan aturan pelaksana. Jadi biasanya kalau pemerintah mengeluarkan undang-undang pasti nanti diikuti oleh PP atau Perpres sebagai aturan pelaksananya. Jadi ada undang-undang tentang COVID, penanganan pandemi, nanti ada PP tentang vaksin gitu. Jadi itu adalah peraturan pelaksananya yang lebih konkret. Nah, itu sesuai dengan teori Stupenbau Hans Nawiaski ini. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia, dan yang terakhir sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Ini makna atau fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu sebagai ideologi hukum di negara kita. Sementara Undang-Undang Dasar itu fungsinya adalah sebagai hukum dasar. Maksudnya, Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai norma yang paling dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar apa saja? Nah, kita lihat di pasal 7 UU P3. Di urutan pertama ada Undang-Undang Dasar. Di bawahnya ini adalah semua yang dimaksud dalam kalimat ini. Jadi, semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar harus nurut dengan Undang-Undang Dasar. Apa saja peraturannya itu? Ini, mulai dari TAP MPR, Undang-Undang Perpu, PP, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Semua peraturan dari nomor 2 sampai nomor 7 ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi kok nomor satunya tidak ada Pancasila ya, Bu? Padahal kan dia dalam teori Hans Nawiaski tadi berada di paling atas. Tapi kok di sini tidak diurutkan jadi nomor 1? Nah, beberapa ahli berpandangan bahwa Pancasila itu sifatnya sangat abstrak, berupa nilai-nilai yang sangat abstrak, sehingga dia tidak perlu dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini. Dia cukup menjadi ideologi hukum Indonesia. Karena dia nilai-nilai yang abstrak, maka tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini. Ini hanya peraturan perundang-undangan yang konkret nilai-nilainya. Gitu ya. Jadi semakin dari nomor 1 semakin ke 7 nomor ini nilai-nilai atau aturan-aturannya itu semakin konkret. Sementara Pancasila kan tidak begitu. Pancasila itu kemanusiaan gitu ya. Gotong royong. Jadi nilai-nilai yang abstrak, bukan yang konkret gitu. Nah, sumber dari segala sumber hukum itu dapat dibedakan menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil.
Tadi kan dikatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ya. Nah, sumber hukum yang mana nih yang dimaksud? Sumber hukum material kah atau sumber hukum formil kah? Jadi karena Pancasila itu merupakan nilai-nilai yang abstrak, dia menjadi sumber hukum yang bersifat material. Sementara kalau yang bersifat formil itu ya, kalau material itu isinya ya. Kalau formil itu cara pembuatannya. Jadi cara pembuatan undang-undang dasar beda dengan cara pembuatan undang-undang, beda dengan cara pembuatan PP. Jadi bentuk aturannya. Tapi isinya harus sesuai dengan Pancasila. Materialnya itu harus sesuai dengan Pancasila. Sementara formilnya ya sesuai dengan bagaimana undang-undang mengatakan bagaimana undang-undang dasar dibuat, bagaimana undang-undang itu harusnya dibuat, tahapannya apa saja, siapa yang boleh membentuk dan lain-lain. Itu formil, tata cara pembuatannya. Gitu ya. Nah, ini implementasi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Yang pertama ada 3 kualitas materi Pancasila, yaitu yang pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Dan yang ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan, dan sanksi, melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum. Bersifat meta juris tadi ya, nilai-nilai yang abstrak. Menurut Ruslan Saleh ya, maaf ini typo, nanti saya benerin. Fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia. Kemudian yang kedua, dia merupakan kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Jadi keseluruhan hukum Indonesia itu harus memuat nilai-nilai yang tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Dan yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Nah, keberadaan Pancasila itu sebelumnya sudah dipertegas dalam ketetapan MPR, tapi kemudian yang paling valid dasar hukumnya sekarang adalah Undang-Undang Nomor 12 2011 ya. Ini. Kemudian reformasi dan tergerusnya Pancasila sebagai segala sumber hukum. Meskipun dikatakan Pancasila sumber dari segala sumber hukum, tapi kayaknya itu hanya dijadikan slogan ya. Dalam prakteknya, apakah hukum benar-benar sesuai dengan Pancasila? Jadi, dalam artikel yang nanti akan saya share, si penulis artikel berpendapat bahwa Pancasila itu sekarang sudah tidak dijadikan sumber dari segala sumber hukum loh. Itu cuma kayak tagline aja, tapi tidak benar-benar diimplementasikan. Beberapa penyebabnya menurut beliau adalah yang pertama, resistensi terhadap Orde Baru. Yang kedua, menguatnya pluralisme hukum. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai simbolis hukum semata. Nah, yang pertama, saya jelaskan dulu. Maksudnya apa resistensi terhadap Orde Baru? Nah, pada zaman Orde Baru, Pancasila ini diagung-agungkan sekali. Pancasila ini diagung-agungkan sekali sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral dan dijadikan senjata justru untuk melanggengkan keotoriteran pemerintahan zaman Orde Baru. Jadi sedikit-sedikit tidak boleh bertentangan Pancasila. Sedikit-sedikit Pancasila dijadikan alasan untuk melanggengkan keotoriteran itu. Justru Pancasila itu disalahgunakan. Sehingga kalau sekarang ada ajakan untuk kembali ke Pancasila, masyarakat jadi akan curiga, jangan-jangan nih maksudnya kembali ke zaman otoriter Orde Baru ya, gitu ya. Karena pada zaman Orde Baru, Pancasila disalahgunakan menjadi senjata, bukan untuk menegakkan demokrasi, bukan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya, tapi justru dijadikan alat untuk membenarkan dan melanggengkan kekuasaan otoriter pada saat itu.
Yang kedua, menguatnya pluralisme hukum. Pluralisme hukum atau keberagaman hukum pada zaman sekarang. Jadi hukum terdiri tidak lagi hanya Pancasila saja ideologinya. Ada masuk sistem hukum civil law, common law, ada hukum adat juga di Indonesia, ada hukum Islam juga. Nah, pluralisme hukum inilah yang kemudian semakin menguat, tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga menjadikan Pancasila bukan nomor 2, bukan terlupakan, tapi sedikit tergerus. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh BPIP dan ingin menjadikan sistem hukum kita itu kembali ke nilai-nilai Pancasila. Karena sudah mulai ada pluralisme hukum. Bukan berarti tidak baik, tapi jangan sampai mengesampingkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai simbolis hukum semata. Jadi sumber dari segala sumber hukum, tapi cuma dijadikan simbol aja, itu cuma tagline aja, kalimat aja, tidak diimplementasikan dengan benar. Nah, bagaimana mengembalikan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Nah, ini bisa dijawab di artikel yang nanti akan saya share di grup. Kalau semuanya dijelaskan di sini udah 16 menit lebih, mungkin nanti kalian bosan dan kepanjangan. Kalian harus mencari tahu jawabannya. Bagaimana ya kira-kira mengembalikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Jadi tidak hanya kalimat omong-omong doang, omong kosong doang, tapi benar-benar diimplementasikan. Ada 2 cara menurut artikel yang nanti akan saya share. Nah, kalian bisa mencari tahu jawabannya dengan membaca artikel tersebut. Tidak ada tugas ya pada materi kali ini. Karena kasihan juga kalau tiap minggu tugas, capek ya. Jadi kali ini cukup mendengarkan penjelasan dari video materi ini. Saya berharap semoga kalian paham dengan materi yang saya jelaskan tentang Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Di akhir video ini saya mengucapkan mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.